Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang markup skema.org untuk optimasi data struktur di web. Apa itu skema.org? Definisinya itu, skema.org itu inisiatif kolaboratif antara mesin pencari besar seperti Google, Bing, Yahoo, dan Yandex untuk menyediakan skema markup yang terstandarisasi. Ini memungkinkan pemilik situs web untuk menandai konten mereka dengan cara yang dapat dipahami oleh mesin pencari. Nah, selanjutnya itu ada fungsi. Fungsinya skema.org itu menyediakan kosakata untuk data terstruktur yang membantu mesin pencari memahami konteks dan makna dari informasi di halaman web. Dengan menggunakan markup ini, pemilik situs dapat memberikan informasi tambahan yang lebih kaya kepada mesin pencari. Selanjutnya, mengapa skema.org itu penting dalam search engine? Yaitu pertama, ada meningkatkan visibilitas. Penggunaan skema markup dapat menghasilkan cuplikan kaya rich snippets di hasil pencarian yang membuat hasil pencarian lebih menarik dan informatif. Ini dapat meningkatkan rasio klik tayang atau yang disingkat CTR karena pengguna lebih cenderung mengklik hasil yang memberikan informasi lebih banyak. Selanjutnya itu meningkatkan relevansi dengan memberikan konteks yang lebih baik tentang konten. Skema markup membantu mesin pencari menampilkan hasil yang lebih relevan bagi pengguna. Ini meningkatkan kemungkinan situs Anda muncul dalam hasil pencarian yang sesuai dengan pencarian pengguna. Selanjutnya ada optimasi untuk pencarian suara. Dengan meningkatnya penggunaan pencarian suara, skema markup membantu mesin pencari memberikan jawaban yang lebih langsung dan relevan, meningkatkan peluang situs Anda muncul dalam hasil pencarian suara. Next, konsep data terstruktur dan peran skema.org. Data terstruktur. Ini adalah cara untuk memberikan informasi yang terorganisir dan terstandarisasi tentang konten di halaman web. Data terstruktur membantu mesin pencari memahami dan mengkategorikan informasi dengan lebih baik. Selanjutnya, peran skema.org. Skema.org itu menyediakan format dan kosakata yang diperlukan untuk menandai data terstruktur. Dengan menggunakan skema markup, pemilik situs dapat menambahkan informasi seperti nama produk, ulasan, acara, dan banyak lagi yang membantu mesin pencari memahami konten dengan lebih baik. Selanjutnya itu contoh penerapan skema untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan visibilitas website di SERP. Cuplikan kaya untuk resep. Yang pertama itu untuk resep. Dengan menggunakan skema markup untuk resep, pemilik situs dapat menambahkan informasi seperti bahan, waktu memasak, dan nilai gizi. Ini memungkinkan resep mereka muncul dengan gambar dan informasi tambahan di hasil pencarian, menarik perhatian pengguna. Yang selanjutnya itu SEO lokal. Untuk bisnis dengan lokasi fisik, skema markup dapat digunakan untuk menampilkan informasi penting seperti alamat, nomor telepon, dan jam operasional. Ini membantu pelanggan lokal menemukan dan mengunjungi bisnis dengan lebih mudah. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan skema.org. Nah, ini sama seperti ini ya. Hampir sama seperti yang tadi, cuman lebih lengkapnya aja. Meningkatkan visibilitas di SERP. Cuplikan kaya. Dengan menggunakan skema markup, konten Anda dapat muncul dalam format yang lebih menarik di halaman hasil pencarian, seperti cuplikan kaya yang sering mencakup gambar, rating bintang, dan informasi tambahan. Ini dapat menarik perhatian lebih banyak pengguna dan meningkatkan rasio klik tayang. Selanjutnya itu meningkatkan relevansi pencarian. Dan selanjutnya ada lagi peningkatan pemahaman konteks. Skema.org membantu mesin pencari memahami konteks dan makna dari konten Anda. Dengan memberikan informasi yang lebih terstruktur, mesin pencari dapat menampilkan hasil yang lebih relevan bagi pengguna.
sehingga meningkatkan peluang situs Anda muncul di hasil pencarian yang sesuai. Selanjutnya ada jenis-jenis markupnya ya. Jenis-jenis markupnya itu yang pertama ada artikel. Artikel itu biasa digunakan untuk menandai konten artikel termasuk berita, blog, panduan. Markup ini membantu mesin pencari memahami informasi penting seperti judul, penulis, tanggal publikasi, dan deskripsi. Nah, yang selanjutnya itu produk. Menandai informasi tentang produk yang dijual, termasuk nama produk, deskripsi, harga, gambar, dan ulasan. Ini membantu meningkatkan visibilitas produk di hasil pencarian. Yang ketiga itu ada acara, digunakan untuk menandai informasi tentang acara seperti konser, festival, atau konferensi. Nah, informasi yang dapat ditandai termasuk nama acara, lokasi, tanggal, waktu, dan harga tiket. Selanjutnya ada resep. Menandai konten resep dengan informasi seperti bahan, waktu memasak, dan langkah-langkah. Ini memungkinkan resep untuk muncul dengan cuplikan kaya di hasil pencarian. Nah, yang selanjutnya itu cara menerapkannya. Cara menerapkan markup skema.org itu yang pertama, pilih jenis skema yang tepat. Lalu tentukan jenis konten yang ingin Anda tandai, misalnya artikel, produk, acara, dan lain-lain. Anda bisa merujuk ke skema.org untuk menemukan jenis markup yang sesuai dengan konten Anda. Yang kedua, ada buat markup skema. Ini langkah keduanya ya. Setelah memilih jenis skema, Anda perlu membuat kode markup. Anda dapat menggunakan salah satu dari tiga format berikut. Yang pertama ada microdata. Microdata itu disematkan langsung di HTML konten Anda. Yang kedua itu JSON LD, format yang lebih modern dan direkomendasikan oleh Google. Biasanya diletakkan di dalam tag script di bagian head atau akhir body halaman. Nah, yang terakhir itu RDF, format lain yang dapat digunakan tetapi kurang umum dibandingkan microdata dan JSON LD. Selanjutnya itu sisipkan markup ke halaman web. Setelah membuat markup, sisipkan kode tersebut ke dalam halaman HTML yang sesuai. Jika Anda menggunakan JSON LD, Anda bisa menambahkannya di bagian head atau di akhir body. Setelah itu, uji markup Anda. Setelah menerapkan markup, gunakan alat pengujian dari Google seperti Rich Result Test atau skema markup validator untuk memastikan bahwa markup Anda valid dan dikenali oleh mesin pencari. Selanjutnya itu ada langkah selanjutnya yaitu pantau kinerja. Setelah markup diterapkan dan diuji, pantau kinerja halaman Anda di Google Search Console. Periksa apakah ada peningkatan dalam visibilitas, CTR, dan interaksi pengguna. Anda juga dapat melihat laporan tentang masalah yang mungkin terkait dengan markup Anda. Dan langkah selanjutnya itu perbarui dan sesuaikan. Pastikan untuk memperbarui markup Anda jika ada perubahan pada konten atau struktur situs. Juga pertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak markup untuk jenis konten lain yang relevan di situs Anda. Selanjutnya, bisa menggunakan plugin jika diperlukan. Jika Anda menggunakan platform CMS seperti WordPress, ada banyak plugin yang dapat membantu Anda menerapkan skema markup tanpa perlu menulis kode manual. Beberapa plugin populer termasuk yang pertama itu Yoast SEO, menyediakan dukungan untuk markup skema secara otomatis untuk artikel dan halaman. Yang kedua itu Skema Pro, plugin yang memungkinkan Anda untuk menambahkan markup skema dengan mudah untuk berbagai jenis konten. Selanjutnya ada WP SEO, struktur data skema, plugin yang membantu menambahkan skema markup
secara otomatis. Nah, di sini ada alat-alat yang dapat digunakan memvalidasi dan menguji markup. Bisa dilihat di sini, yang pertama itu rich result test. Di sini ada langsung ada alamat URL-nya ya. Setelah itu deskripsi. Alat ini memungkinkan Anda untuk menguji halaman web Anda untuk melihat apakah markup skema yang diterapkan dapat menghasilkan cuplikan kaya rich result di hasil pencarian Google. Anda dapat menguji dengan memasukkan URL halaman atau menempelkan kode markup langsung. Alat ini juga memberikan umpan balik tentang masalah yang ditemukan dan saran perbaikan. Selanjutnya itu ada skema markup validator. Skema markup validator itu dirancang untuk memvalidasi markup skema Anda terhadap spesifikasi skema.org. Anda dapat menguji halaman dengan memasukkan URL atau menempelkan kode markup. Validator ini memberikan laporan tentang kesalahan dan peringatan yang ditemukan, serta informasi tentang bagaimana markup Anda dapat diperbaiki. Nah, di sini ada pentingnya skema.org dalam SEO. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman konten, dan setelah itu ada rich snippets. Selanjutnya peningkatan visibilitas di hasil pencarian. Setelah itu meningkatkan pengalaman pengguna dan dukungan untuk berbagai jenis konten. Setelah itu ada keuntungan lainnya lagi, yaitu mendukung SEO lokal, meningkatkan keterlibatan di media sosial, dan terakhir itu mendukung inisiatif data terstruktur. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.